Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas, channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas buat kamu semua. Nah, seperti yang sudah saya beritakan sebelumnya, bahwa saya pengen banget ngebandingin antara Logitech G304 yang udah pernah saya pakai selama 2 tahun ini dan Phanteks Helios XD3 yang baru aja saya ambil kemarin. Jadi di video kali ini saya bakal ngebandingin mengenai dua mouse ini, dan dari mulai desainnya, ergonominya, feel-nya, sampai fitur-fiturnya, dan kita bakal lihat siapa yang lebih baik. Oke, kita langsung aja menuju desain. Untuk dari desain sendiri, secara estetik keduanya sebetulnya hampir sama. Desainnya kalem, kalau menurut saya kalem dan ambidex. Jadi dia dipegangnya enak-enak aja, mau pakai tangan kanan dan tangan kiri. Cuma memang tombolnya semuanya ada di sisi kiri. Jadi ini memang lebih cocok untuk yang pakai tangan kanan. Nah, nggak ada sudut-sudut tajam, so ini enak banget feel-nya dipegang. Saya pribadi nyaman banget sama yang ini. Nah, bedanya di Phanteks ada RGB LED. Jadi walaupun secara, misal kalau kita lihat langsung kayak gini ini kalem, ketika kita nyalain, Logitech ada LED-nya di sini. Phanteks kalau kita nyalain, dia ada RGB LED-nya di belakang. Oke, bisa dilihat. Nah, dia ada LED di belakangnya. Ini kenapa nggak nyala langsung terus, karena nggak dicolok ya, saya nggak colok. Nah, jadi dia bisa lebih ngejreng kalau si Phanteks ini ya, karena memang ada RGB LED-nya. Nah, di sini bisa lihat. Nah, paling kalau mau kalem ya tinggal dimasukin ke mode eco, dia bakal jadi lebih kalem, mirip-mirip sama Logitech yang cuma ada lampu LED untuk DPI-nya aja. Jadi di sini kalau Logitech adanya di sini kecil, dia kalau kita klik warnanya ganti. Sementara kalau Phanteks adanya di sini. Nah, oke, karena dia nggak nyambung jadi nggak ganti. Terusnya dari bodinya sendiri nih, bagian atas ini Logitech dan Phanteks sebetulnya sama-sama halus. Jadi ini halus. Jadi apa ya? Memang halus, entah mungkin ini halusnya tambahan ya. Karena sudah 2 tahun dipakai, jadi ini saya merasanya halus. Tapi bagian sisi-sisinya, kalau bisa dilihat di sini, dia agak ada teksturnya. Jadi walaupun dia nggak yang rubber, tapi di pinggir-pinggirnya itu agak lebih enak. Jadi atasnya halus dan pinggirnya lebih bertekstur. Untuk Phanteks sendiri, dia juga halus atasnya, tapi dia sedikit lebih kesat dipegangnya dibandingin Logitech. Nah, sementara untuk di pinggirnya juga sama, dia pakai tekstur yang lebih kasar dibandingin bagian atasnya. Jadi di gripnya walaupun nggak pakai rubber, ini enak gitu. Nah, untuk baterainya Logitech masih pakai baterai AA di sini. Jadi dia adanya di sini, dan dia ada untuk penyimpanan dongle-nya di sini. Oke. Sementara untuk Phanteks dia udah nggak ada lagi. Dia cuma pakai baterai charger 700 MHz kalau nggak salah. Miliampere, dan dia pakai chargingnya pakai USB Type-C yang ada di sini. Oke. Untuk penyimpanan dongle-nya tadi Logitech udah saya kasih tahu, itu dia di dalam cangkangnya. Sementara Phanteks adanya di sini, dia adanya di bawah. Nah, untuk dongle-nya sendiri, nah ini yang agak ngebedain. Jadi kalau dongle-nya sendiri, saya pribadi lebih senang dongle-nya Logitech. Nah, kenapa? Saya kasih lihat di sini. Jadi apa ya? Secara estetik saya senang aja gitu. Dongle-nya Logitech ini sebetulnya nggak terlalu beda ya. Kalau misal lihat di sini, ukurannya ya mirip-mirip lah gitu. Tebalnya juga sebetulnya cenderung sama, tapi Logitech ini dongle-nya saya ngerasa ini lebih estetik gitu. Jadi dia nggak ada banyak sudut-sudut. Nah, sementara Phanteks ini apa ya? Saya ngerasa kayak pakai dongle USB untuk yang Bluetooth yang murah itu. Jadi ya gitu, tapi mungkin karena dibuat gini untuk ngegrip ya. Karena kan dia ditaruhnya di bawah sini si Phanteks ini. Nah, sementara Logitech aman di dalam, tapi dia juga ngegrip kok. Jadi kalau cara estetik saya senengan dongle-nya Logitech. Saya ngerasa lihatnya lebih enak gitu ketika itu nempel di laptop saya. Oke, itu dari sisi desain. Oh ya, untuk bawahnya Phanteks pakai fit yang lebih tebal, atas, bawah, dan di sini di tengah ada fitnya, dia juga lumayan tebal. Fitnya enak. Yang Logitech udah nggak ada fitnya di sini, tapi dia ada fitnya 4 harusnya. 1, 2, 3, 4, dan yang di tengah ini juga lumayan tebal juga, dan ini udah enak gitu.
Itu dari segi desain. Untuk sensor-sensor gimana? Saya jelasin dulu satu-satu. Logitech ini sensornya udah pakai sensor hero dari Logitech sendiri, yaitu 12.000 dpi. Sementara untuk kliknya dia pakai Omron yang udah tahan, diklaimnya tahan 10 juta kali klik. Walaupun ya kenyataannya kemarin udah saya bilang ini jebol kliknya, double klik dalam waktu kurang dari 1 tahun sama saya. Oke. Jadi itu sensornya. Sementara kalau untuk Fantech ini dia udah pakainya sensornya 16.000 dpi dari Pixart, dan untuk tombol-tombolnya dia pakai Huano yang diklaim bisa tahan sampai 40 juta kali klik. Jadi 4 kali lebih kuat harusnya dari Logitech G304. Cuma apakah benar seperti itu nanti kita lihat lagi. Nah, ergonominya gimana? Kalau untuk ergonomi saya sendiri ngerasa dua-duanya sama-sama nyaman di tangan saya. Cuma untuk yang satu ini, Fantech sedikit di atas Logitech. Jadi enak sama-sama enak di tangan karena memang nggak banyak sudut. Tapi Logitech ini kalau dilihat lebih ceper, lebih tipis dibandingin Fantech. Jadi kalau di tangan itu ngegripnya Fantech sedikit lebih nyaman. Ya, bisa lihat. Jadi saya ngerasa ini dapat aja gitu di tangan saya, lebih oke dibandingin Logitech. Tapi bukannya Logitech enak ya, ini udah oke. Cuma Fantech naik level gitu, naik level kalau untuk saya. Jadi dia lebih nyaman lagi. Nah, itu dari sisi kenyamanan. Untuk klik-kliknya sendiri gimana ya? Kliknya Logitech enak-enak aja. Mungkin saya agak keganggu di klik yang tengahnya yang saya ngerasa cukup keras. Untuk DPI-nya dia lebih mudah diklik daripada Fantech, dan untuk klik sampingnya lebih tactile. Sementara untuk Fantech kliknya sedikit lebih keras, tapi dia masih oke. Untuk klik tengahnya saya ngerasa lebih nyaman Fantech dibandingin Logitech, tapi untuk DPI-nya dia lebih sulit diklik. Dan untuk bagian sisi kanan kirinya dia kliknya lebih kalem ya, nggak se-tactile Logitech, tapi ini tetap enak gitu. Jadi ketika saya udah pakai beberapa hari, it's fine, ini enak-enak aja. Jadi saya nggak ngerasa ada yang mengganggu dengan klik sampingnya. Nah, yang terakhir adalah menurut saya yang perlu dibandingin dari dua mouse ini adalah dari sisi fitur. Fiturnya bukan fitur dari mouse-nya. Karena memang ini mouse gaming dan dia sudah pakai makro, dia programmable, dan dia udah ada softwarenya. Saya mau bandingin dari sisi softwarenya. Untuk software sendiri, saya harus bilang bahwa G-Hub menang telak di sini. Karena Logitech, ya disinilah bedanya. Mungkin beda kelas pabrikan ya. Logitech benar-benar di atas Fantech untuk ini. Sebagai catatan aja, G304 ini harga barunya kalau dari resmi Logitech-nya masih dibanderol di 700.000, walaupun kalau kamu nyari di marketplace kamu bisa dapetin di harga 500.000. 500 ribuan, 510 ke atas. Nah, sementara Fantech dari pabrikan ya bahasa resminya dijualnya di 1 juta, tapi diskon, udah 6 bulan masih diskon, masih bisa kamu dapetin di 500.000. Jadi saya anggap aja, menurut saya harga aslinya ada 500.000 gitu. Karena dari resminya sendiri jualnya 500 ribuan, 520, 550. Pokoknya jadi kalau untuk saat ini kamu bisa dapetin di harga yang sama 500 ribuan, tapi secara default dari pabrikan sebenarnya Logitech ini lebih mahal. Dan ini ada lagi yang bedain. Ini adalah versi gaming Logitech paling murah, sementara ini adalah mouse gaming Fantech yang flagshipnya. Jadi ini benar-benar beda kelas sebetulnya ya. Jadi kalau dibandingin, tapi karena rank harganya sama kita bandingin aja. Nah, untuk G-Hub-nya dia lebih oke karena saya ngerasa G-Hub ini punya pengaturan yang lebih enak, tampilannya lebih oke, dan ketika kita ngatur juga lebih bagus gitu. Dia bisa langsung deteksi tiap software yang kita pakai, dan dia untuk sampai saat ini saya belum dapetin limitnya berapa saya bisa banyak ya. Saya bisa pasang banyak profil, banyak profil yang nyambung ke aplikasi, dan setiap aplikasi yang dibuka dia bakal nyesuaiin baik dari kliknya, dari DPI-nya, dari polling rate-nya, dan bahkan sampai tombol-tombolnya apakah makro, apakah sudah di setting itu dia menyesuaikan. Sementara Fantech cuma punya 4 profil dan dia nggak bisa nyambung ke aplikasi. Jadi profilnya itu harus kita nyalain satu-satu manual.
Tapi untuk yang lain-lainnya menurut saya udah oke. Apalagi kalau kita lihat ya memang ini ya beda kelas ya. Mungkin kalau Logitech harusnya disandingnya sama SteelSeries atau Razer dan lain-lain. Tapi kalau Fantech kan memang yang murah meriah. Intinya adalah dengan harga yang masuk murah meriah untuk segala macam fiturnya, Fantech menurut saya sangat layak gitu untuk dipakai dan dia nyaman juga. Kalau layak banget kalau kamu mau tiba-tiba mau gantiin G304 kamu ke Fantech. Tapi tadi lagi kamu bakal kehilangan fitur-fitur yang menurut saya lebih menarik yang ada di Logitech. Durability saya masih belum bisa banyak komentar. Kita saksikan, kita lihat lagi nanti sampai setelah berapa lama saya pakai gimana durability Fantech ini. So far yang saya rasain ketika nyari Fantech ini mouse yang susah dicari secondnya, walaupun dia udah 6 bulan launching. Jadi saya mikir kenapa orang nggak ada yang jual second? Apakah rusak langsung ataukah memang seenak itu gitu? Oke, itu aja dulu perbandingan dari saya mengenai Fantech Helios XD3 dan Logitech G304. Mudah-mudahan ngebantu kamu yang lagi pengen nyari mouse dan harus milih di antara dua mouse ini karena harganya di marketplace karena harganya. Oke, ada ambulan, sebentar kita iklan dulu. Wah, lagi banyak banget ambulan sekarang. Oke, sobat-sobat di rumah, stay safe, prokesnya dijaga ya. Saya dengerin ambulan di sini sehari bisa 5 kali lebih. Oke, intinya ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kamu yang lagi nyari mouse untuk gaming ataupun untuk kerja. Kan ini dua-duanya enak untuk gaming dan kerja di rentang harga 500 ribuan. Apapun yang kamu pilih, masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan menurut saya dua-duanya adalah mouse yang bagus. Oke, saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.